Dedi. Oh, baik sekali Dedi. Stefano. Oh, gol! Pelatih Port FC banggakan Asnawi Mangkualam jelang laga lawan Persib. Bek Persija fokus introspeksi diri jelang lawan Persib Bandung. Kata Asnawi Mangkualam bakal duel lawan Ciro Alves hingga Edo Febriansah di laga Persib versus Port FC. Dua mantan pemain Persib kini satu tim dengan ex-pilar Persija di klub Filipina. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Pelatih Port FC, Rangsan Viwatchaychok, membanggakan bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam jelang lawan Persib Bandung. Port FC akan menghadapi Persib Bandung dalam laga perdana AFC Champions League 2 ACL 2 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Soerang, Bandung, Kamis, 19 September 2024. Jelang pertandingan ini, Port FC datang dengan percaya diri. Tim yang diperkuat bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam ini bahkan bertekad meraih 3 poin penuh dari Persib Bandung. Port FC ingin bisa membawa pulang 3 poin ke Thailand. Oleh karena itu, Port FC pun telah mempelajari Persib Bandung. Rangsan Viwatchaychok mengakui bahwa Persib Bandung bukan lawan yang mudah buat Port FC. Menurutnya, tim asuhan Bojan Hoda tersebut merupakan tim yang bagus karena memiliki banyak pemain berkualitas. Rangsan Viwatchaychok pun menyebut Maung Bandung merupakan tim yang tak akan mudah ditaklukkan. Apalagi mereka dikenal sebagai tim yang cukup bagus bila bermain kandang. Walaupun Maung Bandung tim yang bagus, tetapi ia menekankan ingin meraih hasil bagus melawan Marklok dan kawan-kawan nantinya. Tentang besok, kami tahu Persib Bandung tim yang bagus. Mereka lebih kuat di kandang, ujar Rangsan Viwatchaychok dalam konferensi pers kepada awak media di Stadion Sijalak Harupat, Rabu, 18 September 2024. Tapi kami datang ke sini membutuhkan hasil bagus juga. Jadi kami akan fokus untuk besok, ucapnya. Lebih lanjut, pelatih berusia 45 tahun tersebut mengaku siap mengantisipasi permainan Persib nantinya.
Hal ini karena ia juga ingin menunjukkan permainan yang bagus buat semua supporter Persib maupun Port FC. Kami harus mengatasinya dan memainkan sepak bola yang bagus di sini untuk para penggemar Persib dan juga Port FC. Jikata Rangsan Viwatchaichok. Selain itu, Rangsan Viwatchaichok juga membanggakan pemain yang dibawanya untuk menghadapi Persib nanti. Mantan pelatih Pelistero FC tersebut membanggakan Asnawi Mangkualam yang bakal bermain melawan Persib nanti. Rangsan Viwatchaichok tak ragu menyebut bahwa Asnawi merupakan salah satu pemain terkenal Indonesia. Untuk itu, dalam kesempatan ini ia juga berharap supporter bisa datang dan memenuhi stadion nantinya. Ia berharap supporter bisa datang dan mendukung Persib sekaligus mendukung Asnawi Mangkualam. Hal ini karena pemain asal Makassar itu menjadi salah satu pemain kebanggaan masyarakat Indonesia juga. Oleh karena itu, selagi Asnawi bermain di Indonesia diharapkan ia bisa mendapat banyak dukungan nantinya. Kami memiliki satu pemain yang terkenal dari Indonesia yaitu Asnawi, jikata Rangsan Viwatchaichok. Jadi saya pikir semua penggemar di Indonesia bisa datang ke sini untuk mendukung Persib dan dia juga. Itu turnya. Pemain Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, berniat melakukan introspeksi diri menjelang laga melawan Persib Bandung. Hal ini dilakukan Ferrari demi bisa membantu memutus hasil minor yang diperoleh Persija. Seperti yang diketahui, Persija puasa kemenangan pada 2 laga terakhirnya. Persija dikalahkan tim promosi PSBS Biak dengan skor 1-3 pada laga pekan keempat Liga 1 2024 hingga 2025. Tim asuhan Carlos Penalalu ditahan Dewa United dengan skor 0-0 pada pekan lalu. Muhammad Ferrari sendiri mengaku performanya masih jauh dari kata sempurna. Sebagai pemain belakang pun harus introspeksi karena banyak peluang lawan yang bisa berbuah gol, kata Muhammad Ferrari, dilansir dari laman resmi Persija. Lebih lanjut, Ferrari menilai hal serupa juga harus dilakukan lini serang Persija. Menurutnya, para penyerang Persija masih kesulitan untuk menghasilkan gol dari peluang yang tercipta. Kami bakal introspeksi agar bisa semakin baik. Persija belum bisa memanfaatkan peluang. Di pertandingan kami sangat solid bertahan. Pekerjaan rumah kami adalah memanfaatkan peluang saat di depan, ucap Ferrari. Sementara itu, duel antara Persib versus Persija dijadwalkan terlaksana pada Senin,
23 September 2024. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Macan Kemayoran berpeluang menyalip Persib bila sanggup mengamankan 3 poin. Persija kini menempati peringkat ke-6 dengan raihan 8 poin. Persib bertengger di posisi ke-4 dengan raihan 9 poin. Riding on the pavement, young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. Backport FC sekaligus Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam tak gentar 2 lawan Ciro Alves hingga Edo Febriansah di laga kontra Persib Bandung nanti. Port FC akan melawan Persib Bandung dalam laga perdana Grup F Liga Champions Asia 2, ACL 2, 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Soerang, Bandung, Kamis, 18 September 2024. Ini akan menjadi pertandingan pertama buat Port FC maupun Persib Bandung dalam ACL 2 ini. Untuk menghadapi Persib Bandung ini, Asnawi Mangkualam mengakui tak akan mudah. Pemain berusia 24 tahun tersebut memang mengaku senang bisa bermain bersama klub Thailand Port FC tersebut di Bandung. Akan tetapi, ia menyadari perjuangan Port FC dalam laga AFC Champions League 2, ACL 2, ini tak mudah. Apalagi Asnawi Mangkualam tahu tim asuhan Bojan Hodai, pemain pelapis berstatus lokal di jajaran starter di lini depan, yaitu Dimas Drajat, Beckham Putra, dan Rian Kurnia. Hasilnya yaitu kekalahan, dan Hoda sudah menuding ada andil PSSI dalam jadwal neraka yang membuat dirinya terpaksa memutar pemain. Apakah sepak bola Indonesia benar-benar siap menjadi kekuatan baru Asia? Kekalahan Persib Bandung 0-1 dari Port FC pada laga perdana Grup F AFC Champions League 2, ACL 2, disesali Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Umuh Muchtar. Pendiri PT Persib ini pun memohon maaf kepada semua bobotoh lantaran Persib tidak bisa memberikan kemenangan atas Port FC Thailand di kandang sendiri. Mohon maaf pada semua. Saya yakin bobotoh juga dewasa ya. Pemain pada nangis, semua pada menyesal atas kekalahan ini, kata Umuh Muchtar. Kedepan akan diperbaiki apa kekurangannya dan tim pelatih akan lebih memaksimalkan, lanjut Umuh Muchtar. Umuh mengaku sepanjang pertandingan sebenarnya tim berjulukan Maung Bandung ini sudah bermain bagus dan memiliki beberapa peluang yang seharusnya berbuah jadi gol. Ya, pemain sudah main bagus, main mati-matian, kami juga hampir menang,
itulah main bola ya, tadi kami kecolongan. Saya bilang pada pemain semua tetap tenang dan tidak boleh ada yang saling menyalahkan, tegas Umo. Bahkan Umo menilai Dimas Derajat dan kawan-kawan beberapa kali memiliki peluang dan nyaris menggetarkan gawang Port FC, Thailand. Tapi ya apa boleh buat, main bola memang seperti itu. Cina saja kalah dari Singapura 2-0. Siapa yang sangka kalau Cina kalah dari Singapura? Tutur Umo. Yang pasti Umo meminta kepada skuad Maung Bandung cepat bangkit untuk kesiapan pertandingan selanjutnya di BRI Liga 1 2024-2025 lawan Persija Jakarta. Senin, 23 September 2024, sore di Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Harus bangkit. Di babak kedua juga kami keasyikan menyerang. Karena sudah yakin bahwa mereka akan menang, akhirnya ada pola serangan balik yaitulah. Sekali lagi saya mohon maaf ke Bobotoh, Imbu Umo. Saya juga sudah sampaikan lawan Persija pokoknya jangan sampai kalah. Kalau ada apa-apa dengan Persija, bubuklah. Insya Allah ya, penonton juga saya yakin penuh. Sekarang yang nonton lawan Port FC sedikit, Pungkas Umo. Bojan Hoda memberikan peringatan kepada salah seorang pemain asing Persib Bandung, Mailson 5 jelang laga kontra Persija Jakarta. Sang pelatih mengatakan setidaknya pemainnya itu harus segera beradaptasi. Pelatih asal Kroasia ini mengakui Mailson 5 membutuhkan waktu beradaptasi lebih dari pemain lain. Pasalnya, gelandang timnas Tanjung Verde ini baru menjalani karirnya di Indonesia. Ada pemain yang butuh waktu sedikit untuk beradaptasi dengan liga. Dia, Mailson 5, sudah menunjukkan upayanya tapi belum seperti rekannya yang lain, kata Bojan Hoda. Kondisi ini dikatakan Bojan Hoda berbeda dengan dua pemain asing lainnya yakni Gustavo Franca dan Matteo Kocijan. Meski sama-sama baru berkarir di Liga Indonesia, keduanya mampu beradaptasi dengan cepat. Bahkan Gustavo Franca dan Matteo Kocijan sempat terpilih menjadi Man of the Match versi PT Liga Indonesia Baru (LIB) di beberapa pertandingan Liga 1 2024-2025 yang telah dijalani. Jadi kita akan lihat, jika dia bisa beradaptasi, itu fantastis. Tapi jika tidak bisa dan ketika waktunya tiba, mungkin kami bisa mencari pemain lainnya, tegasnya. Untuk saat ini, Bojan Hoda akan terus memberikan kesempatan kepada Mailson 5 untuk terus beradaptasi. Diharapkan lebih cepat karena Persib Bandung tidak hanya menjalani Liga 1, namun juga AFC Champions League
ACL 2024-2025. Kami untuk sekarang akan coba untuk terus berusaha membantunya beradaptasi, pungkasnya. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. Pelatih Port FC akui sudah siapkan strategi bendung gempuran Persib. Jadwal pekan ke-6 Liga 1 2024-2025. Duel panas Persib versus Persija jadi suguhan utama. Bojan Hodak, Port FC ancaman besar bagi Persib. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Pelatih Port FC Rangsan Viwatchai-Chok mengakui sudah menonton permainan Persib Bandung, sehingga mereka telah menyiapkan strategi membendung mereka. Port FC bakal menghadapi Persib Bandung dalam laga perdana grup FAFC Championship League 2 ACL 2 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Soerang, Bandung, Kamis, 18 September 2024. Untuk menghadapi laga ini, juru taktik Port FC mengaku telah menonton beberapa pertandingan Persib Bandung. Ini tentu menjadi salah satu langkah awal buat tim asal Thailand tersebut sebelum melawan Persib Bandung. Setelah melihat beberapa pertandingan Maung Bandung tersebut, Rangsan Viwatchai-Chok mengakui bahwa tim asuhan Bojan Hodak tak bisa dianggap remeh. Menurutnya, Persib merupakan lawan yang tak akan mudah karena mereka memiliki banyak pemain bagus. Ia menilai tim asal Kota Kembang tersebut selalu tambah kuat saat bermain di laga kandang. Untuk itu, ia tak ingin meremehkan Persib dan menurutnya Port FC harus bisa mengatasi Maung Bandung nantinya. Rangsan Viwatchai-Chok mengatakan bahwa ia telah mempelajari Mark Klok dan kawan-kawan dengan baik. Soal Persib, pertama-tama saya harus berterima kasih kepada tim analisis saya karena sebelum datang ke sini, kami mempelajari tentang tim, tentang pemain dan pelatihnya yang sekarang juga yang mereka miliki musim lalu. Ujar Rangsan Viwatchai-Chok kepada awak media dalam konferensi pers di Stadion Sijalak Harupat, Rabu, 18 September 2024. Pelatih berusia 45 tahun tersebut memuji pemain asing Persib. Menurutnya,
Persib memiliki banyak pemain bagus. Apalagi mereka telah membela Maung Bandung dari musim lalu hingga saat ini. Pemain asing Persib yang masih memperkuat tim yakni ada Ciro Alves, David Da Silva, Nick Kuipers, dan beberapa pemain lainnya. Menurutnya mereka pemain yang bagus dan Rangsan Viwatchaicok mengaku telah mempelajari mereka. Setelah mempelajari permainan Persib, Rangsan Viwatchaicok pun mengaku akan berusaha mengatasi dan memainkan sepak bola yang bagus. Ia bahkan mengaku tak hanya mempelajari permainan Persib pada awal Liga 1 musim 2024-2025 saja, namun juga melihat beberapa pertandingan Maung Bandung musim lalu. Tentu hal ini dilakukan agar Port FC bisa membendung gempuran Persib dan membawa pulang 3 poin penuh nantinya. Oleh karena itu, mereka tak main-main untuk menghadapi Persib nanti karena mereka tetap menargetkan 3 poin penuh. Mereka punya pemain asing bagus. Mereka tampil bagus musim lalu dan sekarang mereka memulai musim yang baik juga, kata Rangsan Viwatchaicok. Jadi kami sudah menonton beberapa pertandingan dan kemudian kami mencoba untuk mempelajarinya, karena itu kami siap datang ke sini, tegasnya. Sementara itu, bek Port FC sekaligus timnas Indonesia Asnawi Mangkualam juga menekankan bahwa timnya menargetkan 3 poin penuh di kandang Persib. Untuk itu, ia telah mempersiapkan diri dengan maksimal dan siap mencuri poin nantinya. Port FC juga kita menargetkan bisa meraih 3 poin di sini, jelas Asnawi Mangkualam. Persib tim yang kuat dan banyak dihuni pemain tim nasional, dan saya banyak kenal pemain di sini. Harapan saya besok kita bisa memberikan yang terbaik buat fans dan buat seluruh masyarakat Indonesia dan buat seluruh fans Port FC. Itu turnya. Pekan ke-6 Liga 1 2024 hingga 2025 akan dimulai pada Jumat, 20 September 2024. Ada 2 laga yang bakal terlaksana pada hari tersebut. Laga pertama mempertemukan antara PSS Sleman versus Arema FC. Ini menjadi kesempatan PSS untuk mentas dari poin minus. Seperti yang diketahui, tim berjuluk Super Elang Jawa itu masih tercecer di dasar klasemen dengan poin minus 1. Laga kedua mempertemukan duel antara PSM Makassar versus PSIS Semarang. Pertandingan ini nantinya digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lanjut ke Sabtu, 21 September 2024.
Laga pembuka pada hari Sabtu bakal mempertemukan duel antara Dewa United versus Madura United. Madura United wajib meraih kemenangan bila ingin memutus tren negatifnya. Madura United baru saja mengukir 4 kekalahan beruntun di Liga 1 2024 hingga 2025. Setelah itu ada duel antara Malut United dan Bali United. Beralih ke Minggu, 22 September 2024. Ada 2 pertandingan yang digelar pada hari tersebut, yakni mempertemukan Persita versus Semen Padang dan PSBS Biak versus Persebaya. Ini menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk membuktikan konsistensinya. Persebaya kini mengukir 3 kemenangan beruntun. Namun, perjuangan Persebaya dipastikan tak akan mudah. Pasalnya, PSBS Biak juga mampu menyapu bersih 2 laga terakhir dengan kemenangan. Pekan ke-6 Liga 1 2024 hingga 2025 akan ditutup pada Senin, 23 September 2024. Menariknya, pada hari tersebut langsung dibuka dengan duel panas antara Persib Bandung versus Persija. Pada kesempatan ini, Persib berstatus sebagai tuan rumah. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. 2 laga lainnya yakni mempertemukan Persis Solo versus Persik dan Barito Putra versus Borneo FC. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut pertemuan pasukannya dengan Port FC Thailand pada laga AFC Champions League 2 akan menjadi laga yang berat. Persib akan menjamu Port FC Thailand dalam laga perdana ISL 2 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis, 19 September 2024, malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi laga yang berat karena Port adalah tim yang sangat kuat dan dalam Oktober 15 tahun terakhir merupakan salah satu tim terkuat di Thailand. Selalu berada di posisi 3 dan 4. Jelas Bojan Hodak di Sijalak Harupat, Rabu, 18 September 2024. Bojan Hodak menilai bahwa Port FC memiliki pemain bagus dan dipastikan akan menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi Persib Bandung. Sedang Persib, kata Bojan Hodak, harus memainkan banyak pertandingan dalam waktu yang pendek. Padahal, pihaknya, lanjut Bojan, sudah mencoba untuk merubah jadwal tetapi Liga LIB tidak mau. Jadi oke, kami akan tetap bermain dan mengerahkan kemampuan terbaiknya. Itu tutur Bojan Hodak.
Terkait kesiapan David da Silva dan Rezaldi Hehanussa, pelatih asal Kroasia ini menyebutkan bahwa David da Silva tetap tidak bisa dimainkan karena masih melakukan pemulihan. Rezaldi sudah berlatih normal dan pertanyaannya adalah apakah dia akan menjadi starter atau Edo Febriansah. Itu yang masih harus diputuskan, tegas Bojan. Untuk David belum siap dan akan melewatkan laga ini. Dia memang sudah berlatih, tapi masih berlatih dengan fisioterapis. Dia berlatih di pinggir lapangan dan mendapatkan program khusus. Tapi dia belum berlatih bersama tim, dilanjut Bojan. Mengenai situasi Port FC yang kehilangan dua pemainnya, Frans Putros dan Noboru Shimura, pelatih Persib berpenampilan prontos itu tetap menilai tim berjulukan Port Lions tersebut akan kuat lantaran memiliki kekuatan yang bagus dan berkualitas. Gelandang Jepang itu memang sangat penting bagi mereka. Tapi mereka punya pemain lain yang bagus, jadi tidak masalah bagi mereka, ucap Bojan. Untuk pertahanan, mereka juga masih punya 2-3 pemain pengganti. Jadi saya rasa absennya pemain ini tidak akan terlalu terasa, ditambah Bojan. Kata Bojan Hoda usai Persib kalah dari Port FC secara dramatis di AFC Champions League 2. Kembangkan Persib, pelatih Port FC akui belum bawa kekuatan terbaik. Bojan Hoda mainkan tim pelapis. Buntut PSSI tidak bantu Persib dengan jadwal neraka Liga 1. Umuh Mujtar tegaskan Persib dilarang kalah dari Persija. Jelang jamu Persija Jakarta, pemain asing Persib Bandung ini dapat peringatan dari Bojan Hoda. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda memberikan tanggapannya setelah kalah dari Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025. Persib kalah dramatis dari Port FC dengan skor 0-1 di laga grup F yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung,
Kamis, 19 Agustus 2024. Tim berjulukan Maung Bandung itu kalah karena gol telat William Mota. William Mota mencetak gol pada menit ke-89. Bojan Hoda menilai Port FC adalah tim yang tangguh. Akan tetapi ia berpendapat Persib juga bermain bagus. Bahkan ia menilai Persib lebih baik dari Port FC. Saya sudah pernah bilang, mereka tim yang bagus, kata Bojan Hoda dilansir dari laman Persib. Tapi saya pikir, kami pun tampil sangat baik selama 89 menit. Kami berimbang, bahkan mungkin lebih baik, ujarnya. Hanya saja Bojan Hoda menilai bahwa untuk menjalani pertandingan di level Asia, dalam hal ini AFC Champions League dibutuhkan usaha lebih besar guna meraih 3 poin. Pertandingan ini berada di level lebih tinggi, kata Bojan Hoda. Kapanpun Anda melakukan kesalahan, lawan akan menghukum. Kami melakukannya dan mereka menghukum kami. Kami tidak bisa memanfaatkan 2-3 kesempatan, sedangkan ini adalah Champions League. Untuk bisa bersaing di sini, kami harus berada di level yang lebih tinggi, ujar pelatih asal Kroasia itu. Dengan kekalahan ini, Persib berada di posisi ketiga grup F. Port FC di posisi kedua dengan 3 poin. Pemuncak klasemen dihuni wakil Singapura, Lion City Sailors. Sementara untuk posisi terbawah ditempati wakil Cina, Zhejiang FC. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. On a whole new generation. Persib Bandung harus tumbang dari Port FC pada laga fase grup AFC Champions League 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Kamis, 19 September 2024. Pada laga ini, Maung Bandung kecolongan lewat gol dari William Mota pada menit 89. Hasil tersebut membuat Maung Bandung sementara duduk di posisi ketiga klasemen grup F. Salah satu bintang timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, tampil di laga tersebut dan bermain cukup solid. Pelatih Port FC, Rangsan Vivacaychok, menjelaskan bahwa kemenangan ini cukup krusial. Apalagi, hasil tersebut mereka dapatkan di markas Persib. Dia mengakui bahwa Maung Bandung adalah tim kuat dan cukup menyulitkan. Ini adalah 3 poin yang sangat penting bagi kami karena ini adalah laga tandang. Persib Bandung adalah tim yang sangat bagus dan membuat pertandingan menjadi sulit bagi kami, kata Rangsan Vivacaychok dilansir dari laman AFC.
Pelatih berusia 45 tahun ini mengakui bahwa mereka tidak bisa turun dengan skuad terbaiknya. Pasalnya, jadwal yang padat memaksa Port harus melakukan hal yang sama. Masalah tersebut juga sebenarnya terjadi pada Persib yang akan menantang Persija pada Senin mendatang. Kami perlu melakukan rotasi, karena kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Minggu. Itulah sebabnya saya tidak dapat memilih 11 pemain terbaik kami sejak awal. Lanjutnya, taktik rotasi tersebut berjalan cukup sukses karena babak kedua mereka bisa tampil lebih baik. Termasuk mencetak gol dari William Mota yang turun dari bangku cadangan dan pergantian krusial dengan memasukkan Peradol Camrasame dan Woracit Kanitsri Bumpen. Jadi rencana kami adalah menggunakan pemain lain terlebih dahulu. Kemudian di babak kedua melakukan perubahan dengan memasukkan beberapa pemain yang lebih kuat. Dan kemudian taktik itu berhasil. Tutupnya, pada pertandingan selanjutnya, Persib akan menantang Lion City Sailors pada 24 Oktober. Sementara itu, Port akan menghadapi Lion pada 3 Oktober mendatang. Nantinya, hanya 2 tim terbaik yang lolos ke babak 16 besar. Persib Bandung kalah dari Port FC pada laga pertama Liga Champions Asia 2. Bojan Hoda menepati perkataan akan memainkan tim pelapis. Jika melihat jadwal Liga Inggris, klub hanya mempunyai 1 pertandingan liga setelah jeda internasional dan sebelum bertanding di Liga Champions. Arsenal, Liverpool, Aston Villa, dan Manchester City bertanding 1 kali di Liga Inggris, lalu mewakili negara di kompetisi Eropa. Di Indonesia tidak begitu. Jika melihat jadwal Liga 1 yang disusun PT LIB dan PSSI. Persib Bandung bermain 2 kali hanya dalam jarak 4 hari melawan PSM Makassar dan PSIS Semarang sebelum berlaga di Liga Champions. Pelatih Bojan Hoda sampai menyindir ketum PSSI Erick Thohir atas situasi ini. Pak Erick Thohir bicara bahwa dia ingin tim Indonesia meraih hasil yang bagus di kompetisi AFC. Fantastis, ujar Hoda dikutip dari Kompas.com sebelum laga. Tapi kami butuh orang yang membantu kami, karena PSSI dan PT LIB tidak membantu. Pada Kamis, 19 September 2024, Persib melakoni pertandingan ketiga hanya dalam 8 hari melawan Port FC di fase grup Liga Champions Asia. Maung Bandung harus mengakui keunggulan Port FC dengan skor 0-1.
Satu-satunya gol klub Thailand dicetak saat pemain sedang capek-capeknya, yaitu pada menit ke-90. Kembali ke Eropa, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi melakukan rotasi pada laga kontra Monza. Niatnya adalah mengistirahatkan pemain utama agar segar saat menghadapi Manchester City di Liga Champions. Keputusan rotasi itu moncer. Inter Milan bisa mencuri poin dari kandang tim besutan Pep Guardiola dengan skor 0-0. Di Indonesia, yang terjadi adalah sebaliknya. Bojan Hoda melakukan rotasi saat melawan Port FC demi pertandingan Liga melawan Persija Jakarta pada Senin, hanya 4 hari sesudah melawan Port FC. Jadi mungkin di kompetisi AFC saya akan menurunkan tim pelapis, ujar Hoda sebelum laga. Dan jika kalah, memang hanya itu hal yang bisa dilakukan, tutur Hoda. Hoda menyeriusi perkataannya dengan menurunkan pemain pelapis. 3 pemain asing di lini depan, Ciro Alves, Mailson Silva, dan Tirone Del Pino disimpan di bangku cadangan. David da Silva cedera. Hanya ada 3 kronologi dugaan bobotoh dibawa ke ruang ganti Persib Bandung, mengaku diintimidasi oleh pemain dan staf. Persib Bandung keluarkan peringatan keras jelang duel lawan Persija. Ribuan bobotoh geruduk geraha Persib Bandung ajukan 5 tuntutan. Jagat media sosial tanah air tengah dihebohkan dengan kabar dugaan seorang bobotoh yang dibawa ke ruang ganti usai pertandingan Persib Bandung versus Port FC di laga pembuka AFC Champions League 2. Laga tersebut berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, 19 September 2024. Pertandingan berakhir dengan skor 0-1 atas kemenangan tim tamu, Port FC. Di media sosial, ramai cerita bobotoh yang mengaku mendapatkan intimidasi dari pemain hingga staf Persib Bandung. Awalnya, bobotoh ramai membicarakan video TikTok yang dibagikan oleh akun PS_gar_FC. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah steward dan staf manajemen yang mengawasi tribun penonton usai pertandingan. Kemudian, seorang steward menggiring seorang supporter dari tribun. Dalam narasi yang beredar,
Supporter tersebut melontarkan kata-kata kasar kepada para pemain karena Persib Bandung kalah. Supporter itu nampak dibawa ke pinggir lapangan sambil dikelilingi staf dan steward. Barang-barang bawaan supporter itu juga nampak diperiksa. Setelah itu, supporter yang diduga merupakan pria dalam video itu buka suara ke salah satu akun Instagram melalui pesan langsung. Dalam tangkapan layar yang dibagikan oleh akun Twitter Price is Poison, supporter itu mengaku diintimidasi hingga dibawa ke locker room. Supporter itu mengaku peristiwa bermula ketika dirinya merasa emosional dengan menghampiri pemain, lalu melontarkan kata-kata kasar. Ia juga melampirkan foto bajunya yang robek hingga tangan terluka diduga dicakar salah satu pemain. Jadi awalnya, ia di tribun barat pada minta jersey ke pemain. Kalau saya emosi ginalah, saya lari ke arah pemain spontan ngomong kasar. Jelas pria itu dalam bahasa Sunda. Setelah itu, pria tersebut meninggalkan lokasi. Namun, ia mengaku diikuti oleh steward. Terus pergi. Saat pergi saya diikuti steward. Katanya disuruh diamankan. Setelah itu, di lorong saya ditunggu oleh Kakang dan Hen-Hen. Hen-Hen ngomong, "Udah kamu ngomong sama saya aja berdua." Dirangkullah sama Hen-Hen. Setelah bertemu Hen-Hen, pria itu tidak menyangka dirinya dibawa ke locker room dan diintimidasi oleh pemain hingga staf pelatih. Ternyata saya dibawa ke locker room terus dikasih tahu, ini nih yang bilang Persib butut. Dari situ saya dipukul oleh bule pelatih yang saya lupa lagi. Saya tangkis, pukulan, lalu dilempar sepatu. Ada sebagian pemain yang memisahkan juga. Lanjutnya, mengenai bajunya yang robek, pria itu mengaku akibat ditarik paksa pria berbaju hitam. Terus itu baju yang robek, karena saya ditarik oleh yang berbaju hitam sampai robek terus saya diamankan di luar dekat utara. Jelasnya. Pengakuan supporter tersebut lantas menjadi perhatian bobotoh di media sosial. Dilansir dari Tribun Jabar, Persib Bandung belum memberikan statement yang jelas atas isu tersebut. Waalaikumsalam, nanti selesai meeting saya info ya. Belum mas, bisa ditelepon. Nanti saya yang telepon balik ya, biar enak. Ujar Adi Pratama selaku Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, melalui pesan WhatsApp, Jumat, 20 September 2024. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt.
Persib Bandung memberikan peringatan keras menjelang laga pekan ke-6 Liga 1 2024 hingga 2025 melawan Persija Jakarta. Peringatan tersebut ditujukan kepada supporter Persija Jakarta, The Jakmania. Sebagai informasi, duel antara Persib versus Persija dijadwalkan terlaksana di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Senin, 23 September 2024. Pihak Persib dengan tegas meminta agar supporter Persija tak datang ke stadion. Hal ini untuk mentaati regulasi yang ada. Seperti yang diketahui, Liga 1 2024 hingga 2025 mempunyai regulasi yang melarang supporter tim tamu datang ke stadion. Peringatan Persib ini bertujuan demi kebaikan kedua tim. Pasalnya, panpel tim tuan rumah dan tim tamu akan sama-sama memperoleh sanksi denda bila supporter memaksakan diri. Pelanggaran regulasi itu akan menghadirkan hukuman dari Komisi Disiplin, Komdis, PSSI, baik untuk kedua tim maupun supporter yang memaksakan datang, kata Vice President of Operations PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhyat, dilansir dari laman resmi klub. Seperti pada pertandingan kandang sebelumnya, kami meminta supporter lawan tidak hadir di Stadion Sijalak Harupat, ujarnya. Sementara itu, Persib dan Persija kini memiliki masalah serupa jelang duel terjadi. Masalah tersebut yakni terkait lini serang. Hal ini diakui langsung oleh pelatih kedua tim. Bojan Hoda mengaku kecewa dengan performa lini serangnya saat dikalahkan Port FC dengan skor 0-1 pada Kamis, 19 September 2024 lalu. Kami tidak memanfaatkan 2-3 kesempatan. Sedangkan ini adalah Champions League. Untuk bisa bersaing, kami harus berada di level yang lebih tinggi, kata Bojan Hoda. Di sisi lain, Carlos Pena mengaku kurang puas dengan penampilan para striker Persija setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Dewa United pada laga terakhir. Duel tersebut terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin, 16 September 2024. Kami mempunyai peluang untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Tapi gol yang kami tunggu itu belum datang, ucap Carlos Pena kala itu. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live. Ribuan bobotoh dari berbagai komunitas pencinta Persib Bandung menggeruduk geraha Persib di kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 21 September 2024. Mereka mengajukan 5 tuntutan kepada manajemen dan pihak klub.
Mereka mengajukan tuntutan itu terkait dugaan tindak kekerasan dan intimidasi yang dialami seorang bobotoh. Insiden itu terjadi usai laga Persib Bandung versus Sport FC di Stadion Sijalak Harupat, Kamis 19 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tuntutan pertama, mereka akan berdiri bersama korban dan akan mengawal terciptanya keadilan pada kasus tersebut. Kedua, mengutuk keras tindakan intimidasi atau kekerasan yang terjadi pasca pertandingan Persib versus Sport FC. Ketiga, mengutuk tindakan pelecehan verbal kepada bobotoh perempuan yang dilakukan oknum steward. Keempat, menuntut manajemen Persib melakukan investigasi internal secara transparan atas insiden yang terjadi. Terakhir yang merupakan tuntutan kelima, menuntut manajemen Persib menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Manajer Operasional PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Heri Alamsyah, sempat mendatangi aksi bobotoh sebagai perwakilan. Ia mengutarakan akan melakukan investigasi setelah melawan Persija Jakarta, atau paling lama sekira 5 hari ke depan. Tak ayal, pernyataan itu mengundang amarah bobotoh yang hadir pada aksi tersebut. Bahkan, lemparan botol air minum kemasan pun bertebaran. Dalam orasinya, para bobotoh akan meminta kepada PT PBB untuk menyelesaikan investigasinya dalam waktu 1x24 jam. Apabila melewati batas waktu, maka pihaknya akan melaporkan secara hukum. Setelah itu, massa meninggalkan Geraha Persib dan kembali melakukan long march ke lapangan Saparwa Bandung sebagai titik awal sebelum melakukan aksinya. Heri memastikan akan berusaha mewujudkan keinginan para bobotoh tersebut meski waktu yang dimiliki untuk melakukan investigasi sangat singkat. Secepatnya, kami akan jawab. Kami juga tidak tinggal diam kok. Setelah kejadian itu hari Kamis, Jumatnya kami melakukan investigasi secara internal, intensif, dan belum lengkap. Karena kami juga belum menemui korban, belum menemui pemain. Jadi harap bersabar, pasti akan kami umumkan hasil investigasi, ditegas Heri kepada awak media. Di sisi lain, Ketua Umum Viking Persib Club, VPC, Tobias Ginanjar Saidina mengatakan akan terus mendampingi korban. Sebab, baginya tindak kekerasan tidak dibenarkan dalam sepak bola. Dari supporter kami menganggap kejadian seperti ini tidak dibenarkan, jadi jangan sampai ada pembiaran. Kalau ada bersalah sampaikan bersalah, dan jangan ditutup-tutupi. Sampai sekarang belum ada respons apapun dari PT PBB, kata Tobias.
Kami minta kalau memang ini melakukan investigasi internal, kalau ada bersalah sampaikan, siapa bersalah sanksi seperti apa. Ditutupnya. Ini dihuni para pemain bagus. Persib saat ini memang memiliki banyak pemain bagus. Bahkan ada beberapa nama pemain timnas Indonesia. Pemain asal Makassar itu mengatakan bahwa Persib banyak diperkuat pemain berlabel timnas Indonesia. Bahkan pemain seperti Dimas Drajat, Rahmat Irianto, hingga Edo Febriansah sudah menjadi rekannya di timnas Indonesia. Selain itu, ia juga telah mengetahui beberapa pemain andalan Persib seperti Rizaldi Hehanusa hingga Ciro Alves. Mantan pemain klub Korea Selatan Ansan Greeners FC tersebut tahu kualitas pemain seperti Ciro Alves hingga Edo Febriansah. Hal ini karena Asnawi Mangkualam tak asing dengan mereka. Menurutnya, ia pernah bertemu dan berhadapan langsung dengan Ciro Alves, yakni penyerang andalan Persib Bandung. Asnawi mengaku sudah pernah berhadapan dengan beberapa pemain Persib saat ia bermain di PSM Makassar dulu. Sebagaimana diketahui, Asnawi pernah membela PSM Makassar, sehingga ia sudah berhadapan dengan beberapa pemain Persib. Asnawi pun mengaku tak masalah harus berhadapan dengan beberapa pemain Persib ini. Tidak masalah karena saya juga pernah bersama Rizaldi dan Edo. Mungkin Ciro juga sudah pernah bertemu saat saya bermain di PSM. Ujar Asnawi Mangkualam dalam konferensi pers kepada awak media di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Rabu, 18 September 2024. Asnawi memuji bahwa Ciro Alves hingga Edo memang pemain yang bagus. Akan tetapi, Asnawi menekankan bahwa ia juga telah mempersiapkan diri dengan maksimal untuk melawan Persib. Oleh karena itu, ia tak gentar menghadapi para pemain Persib nantinya. Ya, kita tahu mereka adalah pemain yang baik dan bagus juga. Ya, tentunya pasti saya sudah mempersiapkan di pertandingan hari ini, kata Asnawi. Lebih lanjut, Asnawi pun mengaku bahwa ia sering menonton Persib juga. Untuk itu, ia tahu permainan Persib dan bertekad untuk bisa mengalahkan tim berjulukan Maung Bandung tersebut. Timnas Indonesia itu bahkan dengan percaya diri mengaku menargetkan untuk bisa meraih 3 poin di sana. Port FC juga kita menargetkan bisa meraih 3 poin di sini, tegas Asnawi Mangkualam. Persib tim yang kuat dan banyak dihuni pemain tim nasional, dan saya banyak kenal pemain di sini. Itu turnya. You got me like
Dua mantan pemain Persib kini satu tim dengan ex-pilar Persija di klub Filipina, Wontaguig FC. Wontaguig FC bermain di kasta teratas kompetisi sepak bola Filipina. Klub yang berbasis di Taguig, Metro Manila itu mendatangkan sejumlah pemain baru untuk mengarungi musim baru. Wontaguig FC mendatangkan mantan Persib Bandung, Daisuke Sato. Daisuke Sato diperkenalkan sebagai pemain baru seminggu yang lalu. Pemain internasional Filipina dengan 60 caps dan 3 gol, Daisuke Sato 11 telah menorehkan prestasi di berbagai liga di Eropa dan Asia. Dan ia lebih dari siap untuk menunjukkan underdog mentality di lapangan pada musim mendatang, tulis pernyataan klub di Instagram. Daisuke Sato bermain untuk Persib Juni 2022 hingga Februari 2024. Kemudian, Wontaguig FC mengumumkan mantan pemain Persib lain sebagai rekrutan baru yakni Omid Nazari. Mantan pemain internasional Iran yang bertekad mendominasi lini tengah musim ini. Selamat datang di Taguig, Omid Nazari, tulis pernyataan klub. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu membela Persib pada medio 2019 hingga Maret 2021. Ia pernah membela Persija secara pinjaman. Oliver Bias juga menjadi pemain baru Wontaguig FC. Pemain Filipina yang pernah bermain di tim nasional muda Jerman, Oliver Bias siap mendominasi dan menunjukkan kepiawaiannya di sisi sayap kanan. Selamat datang di Taguig, Oli, tulis pernyataan klub. Selain itu, Wontaguig FC juga mendatangkan ex-pemain Liga 1 lainnya, seperti Charlie de Murga yang pernah membela Barito Putra dan Simen Lingbo yang pernah membela Persik Kediri.